Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang gadis bernama Rena yang mengalami berbagai penderitaan, namun menemukan harapan, cinta, dan kebahagiaan melalui takdir yang tidak terduga. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis shalawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Rena membuka matanya. Usianya baru menginjak 19 tahun, tapi wajahnya memancarkan kelelahan yang seharusnya tidak dimiliki gadis seusianya. Kehidupannya di rumah pamannya terasa seperti berada di penjara tanpa akhir. Setiap hari, ia harus membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan membantu pamannya membuat kerupuk yang dijual di pasar. Tidak ada kata kasih sayang, hanya perintah yang selalu diiringi bentakan. "Rena, cepat bangun. Apa kamu mau tidur seharian?" Suara pamannya memecah pagi yang dingin. Rena tergesa-gesa keluar dari kamarnya, mengenakan pakaian lusuh yang sudah lama tidak diganti. Dengan mata mengantuk, ia memulai rutinitas harian yang selalu sama. Pagi itu, ia menggoreng kerupuk yang akan dijual di pasar. Asap dari penggorengan membuat matanya perih, tapi ia tidak berani mengeluh. Pamannya selalu mengawasi setiap gerak-geriknya dengan tatapan penuh kecurigaan. Setelah kerupuk selesai, Rena membawa dagangannya ke pasar dengan pikulan bambu yang hampir terlalu berat untuknya. Di pasar, Rena duduk di sudut yang sepi, berharap ada pembeli yang tertarik. Namun, hari itu tak banyak orang yang datang. Hingga sore menjelang, kerupuk di pikulannya masih tersisa banyak. Dengan langkah lemas, Rena pulang ke rumah sambil terus memikirkan apa yang akan ia hadapi. Begitu tiba di rumah, pamannya langsung menyambutnya dengan amarah. "Kenapa kerupuk ini masih banyak? Apa yang kamu lakukan di pasar? Hah? Tidur? Bermalas-malasan?" Pamannya mencengkeram lengannya, membuat Rena meringis kesakitan. "Maaf, Paman. Tidak banyak pembeli hari ini. Aku sudah mencoba yang terbaik," kata Rena dengan suara bergetar. Namun, jawaban itu justru membuat pamannya semakin marah. Ia menampar pipi Rena dengan keras. "Dasar bodoh. Kamu hanya jadi beban di rumah ini. Kalau tidak bisa jualan, untuk apa kamu di sini?" Rena terjatuh. Air matanya mengalir tanpa suara. Hari-hari seperti itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak punya pilihan lain selain bertahan karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus bertahan, setidaknya aku masih punya tempat untuk tidur dan makan." Namun, dalam hatinya, ia ingin sekali melarikan diri dari semua ini. Puncak penderitaan itu terjadi suatu malam. Pamannya yang mabuk marah besar karena uang hasil penjualan kerupuk tidak sesuai harapannya. "Kamu memang tidak ada gunanya. Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi," bentaknya sambil melempar barang-barang ke arah Rena. Rena berlutut, memohon dengan air mata. "Paman, tolong, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau aku pergi, aku akan tidur di jalanan. Kumohon, biarkan aku tinggal di sini." Namun, pamannya tidak peduli. Ia mengusir Rena dengan kasar, mendorongnya keluar rumah dengan hanya membawa tas kecil berisi beberapa pakaian. "Pergi, jangan kembali lagi." Dengan hati hancur, Rena melangkah pergi tanpa arah. Langit malam yang gelap menjadi saksi bisu kesedihannya. Di tengah rasa putus asa, ia berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya kakinya membawa ke sebuah pantai yang sunyi. Rena duduk di atas pasir, memandang lautan yang luas. "Kenapa hidupku seperti ini? Apakah aku memang ditakdirkan untuk menderita?" Air matanya terus mengalir, bercampur dengan deburan ombak yang menghantam pantai. Namun, ia tidak tahu bahwa tempat itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Di tengah isak tangisnya, sebuah benda kecil yang mencolok tertanam di pasir menarik perhatiannya. Sebuah botol keramik dengan ukiran indah yang tampak seperti peninggalan kuno. Rena mengusap air matanya, mencoba mengalihkan pikirannya dari kesedihan. Pandangannya terus tertuju pada botol keramik yang tertancap di pasir. Ukirannya begitu indah dan terlihat berbeda dari benda-benda lain yang pernah ia lihat. Dengan rasa ingin tahu, ia mengambil botol itu, membersihkannya dari pasir yang menempel, dan memerhatikannya dengan lebih seksama.
Botol apa ini? Mengapa ada di sini? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Tutup botol itu tampak longgar, seolah bisa dibuka dengan mudah. Meski sedikit ragu, ia akhirnya memutar tutup botol itu. Begitu tutupnya terbuka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Asap putih tebal keluar dari dalam botol, melilit di udara seperti tarian angin. Rena terkejut dan menjatuhkan botol itu ke pasir, tetapi asap itu terus keluar, semakin banyak dan semakin pekat. Dalam hitungan detik, asap tersebut berubah menjadi sesosok pria muda tampan yang berdiri di depannya. Rena terpaku, matanya membelalak. Apa ini? Siapa kamu? Teriaknya ketakutan sambil mundur beberapa langkah. Pria itu tersenyum hangat, mencoba menenangkan gadis yang ketakutan di depannya. Tenanglah, Rena. Aku tidak akan menyakitimu. Rena semakin bingung. Bagaimana kamu tahu namaku? Aku tahu banyak hal tentangmu, jawab pria itu. Namaku Yoga. Aku adalah makhluk yang telah terkurung di dalam botol ini selama ratusan tahun. Dan kau telah membebaskanku. Rena masih belum percaya sepenuhnya. Ia tetap berjaga-jaga, siap melarikan diri jika pria itu menunjukkan tanda-tanda berbahaya. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan dariku? Tanyanya dengan suara gemetar. Yoga menggelengkan kepala. Aku tidak menginginkan apa-apa darimu. Sebaliknya, aku ingin berterima kasih karena telah membebaskanku. Sebagai tanda terima kasih, aku akan mengabulkan dua permintaanmu. Apapun yang kau inginkan, Rena. Rena terdiam. Permintaan? Apa yang harus ia minta? Dalam hidupnya, ia selalu merasa tak berhak bermimpi besar. Namun, setelah beberapa saat, pikirannya kembali pada penderitaan yang ia alami di rumah pamannya. Tanpa sadar, air matanya mengalir lagi. Aku tidak tahu harus meminta apa, kata Rena dengan suara lirih. Hidupku terlalu menyedihkan. Pamanku mengusirku. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku bahkan tidak tahu kemana aku harus pergi. Yoga memandang Rena dengan penuh perhatian, lalu duduk di sampingnya di atas pasir. Kau telah melalui banyak hal, Rena. Biarkan aku membantu. Setelah beberapa saat hening, Yoga berkata, kalau begitu, untuk permintaan pertamamu, bagaimana jika aku memberimu sebuah rumah? Tempat di mana kau bisa tinggal dengan nyaman, jauh dari semua rasa sakit itu. Mata Rena melebar. Sebuah rumah? Itu terdengar seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Apa itu mungkin? Tanyanya penuh keraguan. Yoga tersenyum. Pejamkan matamu, dan percayalah padaku. Dengan ragu, Rena memejamkan matanya. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara Yoga. Sekarang, buka matamu. Ketika Rena membuka matanya, ia terkejut melihat dirinya berdiri di depan sebuah rumah besar yang megah. Dindingnya putih bersih, dengan taman yang indah di sekitarnya. Rumah itu tampak seperti istana dalam mimpi. Di mana ini? Bisiknya. Matanya tidak lepas dari pemandangan di depannya. Kamu sekarang berada jauh dari desa asalmu, jawab Yoga. Rumah ini adalah milikmu, Rena. Di sini, kau akan aman. Tidak ada seorang pun yang akan menyakitimu lagi. Rena melangkah mendekati pintu rumah itu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagangnya. Ia tidak pernah membayangkan memiliki tempat seindah ini. Begitu masuk, ia mendapati interior rumah yang mewah, lengkap dengan perabotan yang terlihat mahal. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih, Yoga, katanya sambil terisak. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasmu. Yoga tersenyum lembut. Tidak perlu membalas apapun. Aku senang bisa membantumu. Ingat, Rena, kau masih punya satu permintaan lagi. Gunakanlah dengan bijak. Malam itu, Rena tidur di tempat tidur empuk yang terasa seperti pelukan hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang selama ini hanya menjadi impian. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa perubahan besar ini baru awal dari perjalanan hidupnya yang penuh misteri. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Rena berubah drastis. Rumah megah itu tidak hanya menyediakan tempat berteduh, tetapi juga rasa aman yang selama ini dirindukannya. Setiap sudut rumah itu terasa seperti mimpi,
dapur besar yang dipenuhi peralatan memasak, ruang tamu yang luas dengan sofa empuk, dan kamar tidur yang begitu nyaman hingga ia sulit percaya bahwa semuanya miliknya. Namun, meskipun semua kebutuhan fisiknya terpenuhi, Rena sering merasakan kekosongan dalam hatinya. Yoga, sosok yang telah mengubah hidupnya, jarang muncul setelah ia memberinya rumah. Ketika Rena mencoba memanggil namanya, botol keramik yang ia simpan di meja tidak memberikan respons. Apakah dia benar-benar pergi? Gumamnya suatu sore sambil memandangi botol itu. Rasa rindu terhadap sosok yang telah menjadi penyelamatnya perlahan tumbuh di dalam dirinya. Hingga suatu malam, saat bulan bersinar terang, Yoga muncul kembali. Rena yang sedang duduk di beranda rumah terkejut melihat sosok pria itu berdiri di hadapannya. "Yoga, kau kembali," serunya dengan wajah cerah, namun suaranya juga menyiratkan rasa rindu. Yoga tersenyum hangat. "Aku tidak pernah benar-benar pergi, Rena. Aku hanya ingin memberimu ruang untuk menikmati hidup barumu. Bagaimana keadaanmu?" Rena terdiam sejenak sebelum menjawab. "Hidupku jauh lebih baik sekarang. Aku tidak pernah merasa seaman ini. Tapi..." Suaranya melemah. "Aku merasa sendirian." Yoga menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku mengerti. Kehidupan yang baru seringkali datang dengan tantangan baru. Tapi ingat, kau masih memiliki satu permintaan lagi. Kau bisa menggunakannya untuk mengubah apapun yang kau inginkan." Mendengar itu, Rena merasa bingung. Permintaan terakhir itu seperti pedang bermata dua. Ia ingin menggunakannya dengan bijak, tetapi ia juga takut membuat keputusan yang salah. "Bisakah aku meminta kau tetap di sini bersamaku?" tanyanya lirih. Yoga menggelengkan kepala dengan lembut. "Sayangnya, aku tidak bisa tinggal di dunia ini selamanya. Waktuku terbatas, Rena. Ketika 1 tahun berlalu, aku harus kembali ke botol dan menunggu orang lain yang membebaskanku." Pernyataan itu membuat hati Rena terasa berat. "Jadi, kau akan pergi lagi?" "Ya, itulah takdirku," jawab Yoga. "Tapi kau masih punya waktu untuk berpikir. Gunakan permintaan terakhir itu dengan bijak, Rena. Waktu kita bersama masih ada beberapa bulan. Jangan terburu-buru." Percakapan itu meninggalkan kesan mendalam bagi Rena. Ia mulai merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Kini, ia memiliki segala kemewahan, tetapi rasa kehilangan Yoga selalu mengintainya. Bulan-bulan berlalu, dan Yoga hanya muncul sesekali. Setiap kali mereka bertemu, Rena merasa waktu mereka bersama semakin berharga. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hari di mana Yoga akan kembali ke botol semakin dekat. Hingga pada suatu malam, Yoga muncul di kamar Rena untuk mengingatkannya. "Rena, waktuku hampir habis. Permintaanmu harus segera kau sampaikan, atau kau akan kehilangannya selamanya." Rena memandang pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apa yang harus kupinta. Aku hanya tahu aku tidak ingin kehilanganmu, Yoga." Yoga tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Pikirkan baik-baik. Aku ingin kau bahagia, apapun pilihanmu." Dengan perasaan campur aduk, Rena menghabiskan malam itu dalam kebingungan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa permintaan terakhir ini akan mengubah segalanya. Hari-hari terus bergulir, dan tanggal di mana Yoga harus kembali ke botol semakin dekat. Rena merasa tertekan oleh kenyataan itu. Rumah megahnya yang dulu terasa hangat kini menjadi dingin dan sunyi setiap kali Yoga tidak ada. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengisi hari-harinya dengan kegiatan di rumah, memasak, merapikan taman, dan bahkan mencoba melukis. Tetapi semua itu tidak cukup untuk menghilangkan kekosongan yang ia rasakan. Suatu sore, saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, Rena memutuskan untuk duduk di halaman rumah. Rasa rindu yang begitu dalam membuat dadanya terasa sesak. "Yoga, apa aku benar-benar tidak bisa memintamu tinggal di sini selamanya?" gumamnya lirih, memandangi langit yang mulai gelap. Tanpa disadari, Yoga muncul di sampingnya, seperti biasa, dengan senyuman hangat. "Aku tahu apa yang kau pikirkan, Rena." Rena terkejut. "Yoga, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak peduli dengan rumah ini, harta ini, atau apapun. Yang aku inginkan hanyalah kau tetap bersamaku." Yoga menghela napas panjang. "Rena, aku tahu perasaanmu,
dan aku menghargainya. Tapi aku terikat oleh aturan dunia ini. Aku hanyalah makhluk yang terkurung di dalam botol. Kebebasanku bersamamu hanya sementara. Lalu, untuk apa semua ini? Apa artinya rumah ini jika akhirnya aku kehilanganmu? Rena berkata dengan air mata mengalir di pipinya. Yoga menatapnya dengan penuh kasih sayang. Rena, hidup adalah tentang pilihan. Aku memberimu kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Aku ingin kau bahagia, bahkan tanpaku. Rena menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Tapi bagaimana aku bisa bahagia tanpamu, Yoga? Aku mencintaimu. Kata-kata itu terucap tanpa ia sadari, membuat Yoga terdiam. Untuk pertama kalinya, pria itu tampak terguncang. Namun, ia segera tersenyum tipis, meskipun ada kesedihan yang jelas di matanya. Aku tidak layak menerima cinta itu, Rena. Aku bukan manusia seutuhnya. Aku hanyalah makhluk yang terikat oleh botol ini. Jika aku tetap di sini, aku hanya akan menjadi bayangan dalam hidupmu. Rena merasakan hatinya semakin hancur. Ia tahu apa yang Yoga katakan ada benarnya, tetapi ia juga tahu bahwa hidup tanpa Yoga akan terasa kosong. Hari terakhir pun tiba. Yoga datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka duduk berdua di beranda rumah, memandangi bintang-bintang. Rena, kata Yoga pelan, waktu kita hampir habis. Apakah kau sudah memutuskan permintaan terakhirmu? Rena terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menatapnya dengan air mata mengalir. Ya, aku sudah memutuskan. Yoga mengangguk, menunggu dengan sabar. Permintaanku yang terakhir adalah, Rena terisak, mencoba menyelesaikan kalimatnya. Aku ingin kau menjadi manusia seutuhnya, agar kau bisa hidup bebas tanpa terikat oleh botol itu, dan agar kau bisa bersamaku. Yoga terkejut, matanya melebar, dan ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum. Rena, permintaanmu begitu tulus. Tapi aku tidak yakin apakah itu bisa mengubah takdirku. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin mencoba. Jika itu tidak berhasil, setidaknya aku telah mencoba segalanya. Yoga memejamkan matanya, tangannya menyentuh botol keramik yang berada di dekat mereka. Cahaya lembut keluar dari botol itu, menyelimuti tubuhnya. Rena memandang dengan penuh harapan. Tetapi perlahan-lahan tubuh Yoga mulai memudar. Yoga, tidak, jangan pergi. Rena menangis dan mencoba meraih tangannya, tetapi hanya udara kosong yang ia genggam. Sebelum sepenuhnya menghilang, Yoga tersenyum dan berkata dengan suara lembut, terima kasih atas segalanya, Rena. Kau adalah orang yang paling berarti dalam hidupku. Selamat tinggal. Dan kemudian, ia menghilang, meninggalkan botol keramik yang kosong. Rena memeluk botol itu erat-erat, menangis tanpa henti. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa permintaannya telah diucapkan dengan cinta yang tulus. Minggu-minggu berlalu setelah Yoga menghilang. Rena merasa hampa. Rumah megah yang dulu memberinya rasa aman kini hanya terasa seperti ruang kosong yang dipenuhi kenangan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sosok Yoga, senyum hangatnya, kata-katanya yang menenangkan, dan perhatian tulus yang ia berikan. Rena menghabiskan hari-harinya dengan rutinitas yang sama, memasak, merapikan rumah, dan berjalan duduk di depan rumah. Namun, setiap langkah terasa berat, seolah-olah hatinya tertinggal di masa lalu. Apa gunanya semua ini jika aku tidak bisa berbagi kebahagiaan denganmu, Yoga? Bisiknya suatu malam sambil memandang botol keramik yang selalu ia bawa kemana-mana. Meski begitu, perlahan-lahan, Rena mulai menerima kenyataan. Ia mencoba fokus membangun kehidupan baru. Ia membuka toko kecil di kota terdekat, menjual barang-barang yang ia buat sendiri, seperti kerajinan tangan dan makanan ringan. Orang-orang di kota mulai mengenalnya sebagai gadis yang ramah dan pekerja keras. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tetap berharap. Setiap kali mendengar suara langkah kaki di depan pintunya, ia berharap itu adalah Yoga. Setiap kali ia bermimpi, Yoga selalu hadir, dengan senyum hangat yang sama. 1 tahun berlalu sejak Yoga menghilang. Pada pagi yang cerah, saat Rena sedang memasak di dapur, terdengar ketukan lembut di pintu rumahnya. Siapa yang datang sepagi ini? Gumamnya sambil mengelap tangannya. Ia berjalan ke pintu dan membukanya. Ketika pintu terbuka, ia tertegun.
Di hadapannya berdiri seorang pria muda yang tampak sangat familiar. Rambutnya hitam, matanya hangat, dan senyum di wajahnya adalah senyum yang sama yang selama ini ia rindukan. "Rena," pria itu berkata dengan suara lembut. "Apa kau masih ingat aku?" Air mata langsung mengalir di pipi Rena. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Yoga? Apa ini benar-benar kau? Tapi bagaimana mungkin?" Pria itu mengangguk, langkahnya maju mendekat. "Ini aku, Rena. Permintaan terakhirmu telah mengubah segalanya. Aku sekarang manusia seutuhnya. Aku bebas dari botol itu, dan aku kembali untukmu." Rena tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia memeluk Yoga dengan erat, seolah-olah takut pria itu akan menghilang lagi. "Aku pikir aku sudah kehilanganmu selamanya. Aku sangat merindukanmu." Yoga membalas pelukannya, mengusap punggung Rena dengan lembut. "Aku juga merindukanmu. Permintaanmu yang penuh cinta telah menyelamatkanku. Sekarang, aku di sini, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Hari itu adalah awal baru bagi mereka berdua. Rena dan Yoga memulai kehidupan bersama, saling mendukung dan mencintai. Mereka menikah beberapa bulan kemudian dalam upacara sederhana namun penuh kebahagiaan. Rumah megah itu, yang dulu terasa dingin dan kosong, kini dipenuhi tawa dan cinta. Rena tidak lagi merasa hampa, karena ia tahu bahwa Yoga adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Mereka menjalani hidup sederhana namun penuh makna, saling menjaga dan menghargai setiap detik bersama. Rena belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan kesedihan dan cobaan, cinta yang tulus mampu mengatasi segalanya. Cerita ini mengajarkan bahwa meskipun jalan hidup terlihat gelap, selalu ada keajaiban dan takdir yang menunggu di depan, asalkan kita mau percaya dan terus melangkah. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.